Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gideon Anggoro Senturi. NIM saya 1123013. Saya dari kelas Desain Komunikasi Geologi TGB. Jadi untuk judul dari yang saya ambil merupakan studi karakteristik geologi daerah Ngadipuro dan sekitarnya, Kecamatan Wonodilo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Untuk latar belakangnya, jadi penelitian ini merupakan kegiatan pemetaan geologi yang dilakukan di daerah Ngadipuro dan sekitarnya, Kecamatan Wonodilo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, yang secara fisiografi termasuk ke dalam zona pegunungan selatan bagian timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kondisi geologi daerah penelitian yang meliputi pola pengaliran, geomorfologi, stratigrafi, struktur geologi, serta sejarah geologi. Metode yang digunakan meliputi pemetaan lapangan secara langsung, analisis data digital dan peta topografi, serta analisis laboratorium yang mencakup petrografi, kalsimetri, dan mikropaleontologi. Untuk maksud dan tujuan dari penelitian ini ada 6. Yang pertama, mengetahui pola pengaliran daerah penelitian berdasarkan makna dan pengontrolnya. Yang kedua, mengetahui geomorfologi mulai dari bentuk asal dan bentuk lahan daerah penelitian. Yang ketiga, menentukan macam-macam litologi serta satuan batu informasi daerah penelitian. Yang keempat, menentukan hubungan stratigrafi daerah penelitian. Yang kelima, mengetahui struktur geologi yang berkembang di daerah penelitian. Dan keenam, mengidentifikasi sejarah geologi yang terjadi pada daerah penelitian. Untuk lokasi penelitian, berikut merupakan nilai X, Y, min, max-nya, dan ada di kotakan merah dengan luas kaf itu 5 x 5 km. Untuk stratigrafi regionalnya berdasarkan pembagian fisiografi. Jadi untuk kafling yang akan saya ambil datanya itu merupakan di zona pegunungan selatan bagian timur, yang merupakan pada yang saya tandain di bagian warna oranye. Untuk ini merupakan kolom stratigrafinya. Jadi pada daerah penelitian tersebut terdapat 4 formasi. Jadi ada formasi Mandalika warna oranye, ini bisa dibilang urutan tertua, yang terdiri dari lava andestik, basal, rhyolite, dasit, dan tuff, serta diintrusi oleh tonalit. Kemudian ada formasi campur darat, ini bukan batu gamping kristalin dengan sistem batu lempung yang juga terkena intrusi dari tonalit. Kemudian ada jangka waktu yang kosong di sini, yang kemudian ada terbentuknya nampol pada miosen tengah yang tersusun dari perselingan batu pasir karbonatan dan batu lempung dengan sisipan batu pasir tufan dan napal. Kemudian ada Wonosari, tersusun atas bondstone, kalsiludit, kalkarenit, napal, dan kalsiludit. Itu bentuk pada miosen tengah sampai miosen akhir. Kemudian ada aluvial pada Holosen yang masih berlanjut sampai sekarang. Kemudian berikut merupakan metodologi penelitian. Jadi sebelum melakukan pemetaan atau melakukan kegiatan pemetaan, didapatkan adalah studi pustaka dan peta-peta pralapangan, peta kelulusan, geologi tentatif, base map, peta pengaliran, geomorfologi, dan orientasi medan citra. Kemudian saat di lapangan ada dua yang harus diambil, data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan plotting map, azimut, kedudukan batuan, slope, tebal lapisan, data struktur, foto bentang alam, foto singkapan, dan foto litologi. Untuk data kualitatifnya, deskripsi singkapan, deskripsi litologi, pengambilan sampel, pengambilan informasi geomorfologi. Dan setelah lapangan dan telah mengambil semua data, kita akan mengolah data dan menganalisis data tersebut dari analisis profil untuk menentukan limpangnya, analisis kalsimetrinya, analisis petrografi, analisis mikrofosil, dan analisis struktur. Jadi kita dari semua hasil yang telah kita dapat dari data lapangan dan setelah olah data atau analisis, kita akan mendapatkan geologi dari penelitian. Kemudian kita bisa menentukan secara geologi yang dibantu dengan dari sumber-sumber studi pustaka tersebut. Berikut merupakan peta-peta pralapangannya. Pertama ada peta kelurusan, yang merah merupakan peta punggungan dan yang biru ini merupakan bagian dari lembah dari daerah penelitian. Kemudian ada peta kelerengan. Nah, jadi peta kelerengan ini saya menggunakan klasifikasi Van Zundam pada tahun 1985. Jadi pada daerah merah kita sebelum lapangan kita mengetahui daerah mana yang sangat curam, mana yang landai, dan mana yang agak curam, seperti itu. Kemudian untuk popolnya, dari yang saya tarik dari BSMAP itu saya mendapatkan subparalel dan subdendritik. Subparalel karena ada masih lurus, masih satu arah, makanya saya ngambil subparalel, dan ada subdendritik pada bagian kanannya, dan akan divalidasi kemudian pada saat di lapangan. Kemudian ada peta geomorfologi. Jadi saya
menginterpretasi dari kontur dan orientasi citra digital, dan saya masih mendapatkan geomorfologi. Sama saja tetap akan divalidasi ulang saat di lapangan dengan fluvial dan dataran aluvialnya. Kemudian ada peta geologi regionalnya. Jadi untuk kaveling saya 5x5 ini, dari kaveling geologi regional saya mendapatkan 3 formasi. Yang pada bagian atas bagian kiri yang putus-putus merupakan formasi campur darat atau batu gamping kristalin. Kemudian pada bagian biru selebihnya merupakan formasi Wonosari. Kemudian pada bagian oranye itu merupakan formasi Mandalika atau satuan tuf Mandalika, jadi lebih dominan tuf daripada yang lainnya. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya ambil. Jadi sekian dari pemaparan slide presentasi saya. Terima kasih atas waktunya, Pak.